Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan terutama kepada Mas Eko Riyadi yang sudah mengundang ICW untuk sharing pemikiran terkait dengan soft launching buku yang sudah diterbitkan oleh teman-teman UII. Saya sangat mengapresiasi buku ini karena bagaimanapun cara pandang sebagian besar kita dalam melihat korupsi itu masih sangat konvensional, melihat korupsi semata-mata sebagai persoalan yang sama dengan kejahatan yang lain, sehingga tidak ada satu upaya yang sangat serius untuk menanganinya. Dan buku ini sudah saya terima sejak Jumat sore lalu gitu ya, sehingga memang tidak cukup waktu bagi saya untuk membaca, meskipun Mas Eko sendiri meminta saya tidak untuk menjelaskan buku ini, tapi lebih memberikan bantalan data terkait dengan berbagai macam persoalan korupsi yang dihadapi di Indonesia, sehingga ketika masalah-masalah itu diletakkan dalam kerangka hak asasi manusia, di situ ada keterkaitannya yang sangat kuat. Nah, saya nggak tahu apakah saya bisa share materi di sini atau tidak, karena saya menyiapkan semacam PowerPoint presentasi. Berarti saya harus dijadikan Mas Adnan sebagai co-host juga ya? Oh, saya bisa share di sini sepertinya, Mas. Bisa. Bisa ya? Saya share aja ya. Ya. Oke. Oh, saya disable. Sebentar. Nah, pada intinya sih sambil kita nunggu filenya ini bisa ditunjukkan kepada kita semua, sebenarnya kami di ICW itu juga merekam berbagai macam hal yang terkait dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Dan di dalam file yang nanti akan saya presentasikan, salah satunya juga bicara mengenai bagaimana korupsi terjadi, apa saja modus korupsi yang kita dapatkan atau kita temukan di lapangan, siapa-siapa saja yang menjadi pelaku utama dari korupsi, dan bagaimana gambaran mengenai kinerja dari pemberantasan korupsi di Indonesia sejak terbentuknya KPK sampai hari ini, dan kemudian apa kesimpulan yang kita ambil, dan nanti baru kemudian Mas Eko akan mendiskusikan mengenai buku ini. Sepertinya saya sudah bisa sharing ya filenya. Oke, saya akan share. Ya, ini saya slow penuh aja, slideshow penuh. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Saya akan mulai dari satu pertanyaan yang tadi juga sudah disinggung oleh moderator ya. Kenapa sih korupsi itu dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa? Ada beberapa ciri ya yang membedakan korupsi ini dengan kejahatan yang lain. Pertama, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena dia bisa dilakukan oleh siapapun yang berkuasa. Nah, nanti di data pelaku korupsi yang akan saya tunjukkan, di situ jelas menunjukkan mulai dari level bawah sampai level atas, peluang melakukan korupsinya juga sangat terbuka. Yang kedua, korban dari korupsi ini adalah orang-orang yang bisa siapa saja, ya, dia sifatnya random, tergantung di mana korupsi itu terjadi, dan multi-layer. Maksudnya multi-layer itu adalah bahwa kejahatan korupsi yang telah terjadi mungkin menyebabkan satu hal, dan satu hal itu yang kemudian juga menimbulkan hal yang lain. Contoh yang paling sederhana, korupsi jalan raya membuat jalan raya itu rusak, itu dampak langsungnya. Tapi ketika jalan rusak itu membuat orang celaka dan kemudian ada 1-2 orang yang celaka itu meninggal dunia, maka di situ menjadi dampak lanjutan yang terjadi dalam kaitannya dengan korupsi. Bisa jadi yang meninggal adalah orang yang merupakan breadwinner atau orang yang menjadi tulang punggung keluarga. Sehingga ketika orang itu meninggal karena jalan yang rusak akibat dari korupsi, maka dia juga meninggalkan problem ekonomi bagi keluarganya. Itu yang kemudian kita anggap atau saya anggap korupsi itu juga selain korbannya random, tapi dampaknya juga multi-layer. Nah, yang berikutnya adalah sistemik dan meluas, ya ini bisa terjadi dimanapun, ya tergantung dari kekuasaan yang ada, dan yang terakhir adalah terorganisir. Korupsi sebagai satu kejahatan memang by nature dilakukan secara terorganisir. Kalau ada orang yang melakukan korupsi itu sendirian, berarti dia masih coba-coba. Dia belum punya keahlian untuk melakukan korupsi.
Akan tetapi karena terorganisir inilah yang membuat kemudian upaya-upaya pemberantasan korupsi juga menghadapi tantangan yang cukup besar. Nah, ketika kita bicara mengenai korupsi dan bahayanya, sebenarnya kita bisa melis berbagai macam dampak langsung ataupun dampak tidak langsung dari korupsi ini. Pertama yang bisa kita identifikasi misalnya korupsi sangat signifikan mengurangi kualitas barang dan jasa publik yang disediakan pemerintah. Korupsi juga bisa menimbulkan kerugian yang berlipat ganda sebagaimana yang tadi sudah saya singgung di awal. Kemudian orientasi program pembangunan menjadi sangat jangka pendek ya, karena masing-masing orang atau masing-masing kelompok ini hanya berpikir mengenai keuntungan yang bisa didapat dari mereka, dari kebijakan-kebijakan yang mereka ambil. Sehingga proyek pembangunan atau program pembangunan itu akan sangat berdimensi jangka pendek. Jadi kalau kita menemukan ada diskoneksitas antara satu usulan dengan usulan yang lain, ini mencerminkan bagaimana sebenarnya korupsi ini mempengaruhi desain pembangunan. Kemudian program-program pembangunan diarahkan hanya yang dianggap menguntungkan pejabat publik. Salah satunya misalnya kenapa infrastruktur itu dominan. Kenapa proyek-proyek itu selalu sama antara satu tahun dengan tahun yang berikutnya? Ya karena memang tujuannya diarahkan untuk menguntungkan para pejabat publik. Kemudian merusak sistem politik, hukum, ekonomi, dan sosial, ini saya kira sudah kita pahami bersama. Kemudian juga ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah akan tinggi, ini juga kita bisa rasakan secara langsung. Nah, sebagai sebuah kejahatan extraordinary, sebenarnya korupsi bukan lagi menjadi sesuatu yang dibicarakan pada level negara, tapi juga sudah menjadi isu secara internasional. Saya lihat sekilas dari buku yang ditulis oleh Mas Eko Riyadi dan teman-teman juga menyinggung soal konvensi PBB anti korupsi ini. Nah, supaya pemberantasan korupsi bisa berjalan lebih efektif, maka kemudian PBB menggunakan konvensi PBB anti korupsi ini untuk memastikan bahwa program pemberantasan korupsi itu berjalan efektif, yang itu dipayungi ke dalam beberapa hal yang prinsipil. Misalnya bagaimana pencegahan korupsi itu bisa dilakukan secara efektif, bagaimana kriminalisasi dan penegakan hukum itu juga bisa dilakukan secara baik. Kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi bisa ditingkatkan, dan bagaimana aset recovery itu juga bisa dilakukan dengan efektif. Nah, saya mau singgung di poin ketiga ya, di chapter ketiga mengenai kriminalisasi dan penegakan hukum. Sebenarnya di dalam UNCAK ini, ada salah satu poin di dalam chapter ini yang menyinggung soal pentingnya eksistensi dari badan anti korupsi yang independen. Yang sayangnya kemudian kita juga bisa lihat hari ini badan-badan anti korupsi independen yang kita punya itu kemudian mengalami pelemahan secara sangat sistematis. Nah, di luar UNCAK sebenarnya sekarang juga secara internasional sudah ada satu mekanisme untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi secara lebih baik, yaitu terbitnya satu gagasan yang dinamakan International Anti-Corruption Court. Ini artinya bagi negara yang dianggap tidak sanggup melakukan upaya-upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, masyarakat di negara itu bisa meminta kepada PBB supaya menggelar International Anti-Corruption Court. Di beberapa negara ini sudah dilakukan sambil menunggu satu negara itu sanggup melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi secara mandiri. Nah, lalu bagaimana posisi Indonesia dalam pemberantasan korupsi? Ya, sejak 2010 setidaknya ini skor indeks persepsi korupsi kita, terakhir di 2019 kita di ranking 40, di skor 40. Apa makna dari skor ini? 0 itu dianggap paling korup menurut Transparency International, 100 dianggap paling bersih. Jadi kalau kita melihat dari data ini, dari angka ini, jelas bahwa Indonesia ini lamban upaya memberantas korupsinya. Sangat lamban, karena kita belum beranjak di bawah skor 50. Kalau kita adalah para pegiat di kampus, para pengajar, kalangan akademisi, jelas bisa menilai 40 itu berarti nggak lulus, gitu ya. 40 itu berarti harus mengulang. Ini adalah hal-hal yang masih kita hadapi sampai hari ini. Pertanyaannya mengapa lamban? Transparansi Internasional melihat dua hal. Pertama, faktor politik.
Ya, karena biaya politiknya mahal, karena rekrutmen politiknya salah, mekanisme check and balances-nya nggak berjalan, akuntabilitas pendanaan politiknya juga buruk, sehingga melahirkan satu fenomena apa yang disebut sebagai demokrasi for sale. Saya kira di buku ini juga sedikit banyak disinggung mengenai kaitan antara korupsi dan demokrasi. Kemudian yang kedua adalah faktor hukum. Korupsi di sektor hukum tidak bisa ditangani sampai hari ini, terutama karena diskresi penegak hukum yang sangat luas, sehingga tidak bisa menciptakan prinsip rule of law. Yang terjadi misalnya adalah justru penguatan ya atau pemusatan kekuasaan penegakan hukum pada satu institusi tertentu yang membuat korupsi menjadi lebih sulit untuk ditangani. Salah satunya misalnya ada plesetan, sekarang ini NKRI bukan negara kesatuan Republik Indonesia, tapi negara kepolisian Republik Indonesia misalnya. Nah, kalau kita bicara soal korupsi dengan berbagai macam fenomenanya, di mana sih korupsi itu terjadi begitu? Saya kira bisa terjadi dimanapun. Dari penerimaan negara, kita bisa melihat di pajak, di bea cukai, di pendapatan asli daerah, di retribusi-retribusi yang dipungut oleh negara. Bentuknya apa? Ada penggelapan, pemerasan, suap, itu yang sering kita dapatkan informasinya. Di belanja negara, itu juga paling banyak terjadi ya, karena spending ini artinya negara mengeluarkan anggaran untuk melakukan program-program tertentu. Bahkan korupsi di dalam belanja negara sudah terjadi sejak perencanaan dan penyusunan anggaran sampai ke pengadaannya hingga di laporan pertanggungjawabannya. Di sektor perizinan kita sering melihat kasus-kasus yang kira-kira identik dengan sektor ini dalam bentuk suap, di pengelolaan aset negara juga demikian, di penegakan hukum juga demikian. Nah, kalau kita melihat gambaran umum korupsi di Indonesia di tahun 2019, ini saya dapatkan sumbernya dari tren vonis korupsi ICW di 2019. Sebenarnya pengadilan sudah menangani 1.019 perkara korupsi selama 2019 dengan kerugian negara mencapai 12 triliun. Ya, di mana dari kerugian negara itu kemudian hakim menjatuhkan denda kepada para pelaku korupsi sebesar 116 miliar in total. Kemudian uang penggantinya itu 748 miliar. Kalau dihitung-hitung antara denda dan uang pengganti di jumlah itu tidak mencapai 1 triliun. Dibandingkan dengan kerugian negara yang mencapai 12 triliun. Kemudian nilai suapnya juga cukup besar, mencapai 422,7 miliar. Nah, ini adalah gambaran kasus yang ditangani oleh penegak hukum dan pengadilan sejak paling tidak di tahun 2019. Lalu siapa mereka yang terlibat korupsi? Ada di berbagai level, ada di berbagai jenjang, di mana kekuasaan itu ada, gitu ya. Mulai dari nomor 1 itu ada anggota DPR, DPRD, kemudian pegawai Pemda, swasta, sampai kemudian di paling bawah adalah perangkat desa. Jadi ini juga sekaligus mengkonfirmasi lagi bagaimana sebenarnya korupsi itu adalah kejahatan extraordinary karena bisa dilakukan oleh siapapun yang sedang memegang kekuasaan di level manapun. Ya, kemudian total dari terdakwa yang ditangani oleh pengadilan di tahun 2019 adalah 842 pelaku begitu ya. Dan kemudian apa yang mereka lakukan? Bagaimana cara melakukan korupsinya? Ini yang secara umum kita dapatkan. Satu, suap. Itu yang paling banyak, terutama karena di era 2019 ya, KPK lebih banyak melakukan operasi tangkap tangan. Yang memang dari sisi model korupsi itu adalah korupsi yang terkait dengan suap menyuap. Kemudian ada penggelembungan harga, ada penyalahgunaan anggaran, ada penggelapan anggaran, ada proyek fiktif, ada lapor fiktif, ada gratifikasi, ada pemerasan dan lain-lain. Itu modus-modus yang kita hadapi hari ini dan sebenarnya dari sisi modus tidak banyak yang berubah dari tahun ke tahun. Kemudian ini berdasarkan sektor. Nah, ini yang sekaligus terkait langsung dengan apa yang menjadi concern dari buku ini, bagaimana isu pelayanan publik ya, itu juga menjadi salah satu sektor yang rawan di korupsi. Anggaran desa, transportasi, pendidikan, pertanahan, perbankan, kesehatan, pengairan, sosial kemasyarakatan, ya, energi dan listrik, perdagangan, hampir semuanya dikepung oleh masalah korupsi.
saya kira, dan implikasinya tentu sangat serius bagi kehidupan dan layanan publik yang baik. Nah, lalu bagaimana cara pandang orang melihat korupsi? Ya, saya perlu sampaikan ini karena bagaimanapun ini data yang sangat penting, mengingat ini adalah data yang kita dapatkan dari studi secara nasional, survei nasional mengenai persepsi masyarakat terkait dengan pemberantasan korupsi. Kalau kita melihat, ini survei dilakukan di 2018 begitu ya, 2019 tidak ada survei lagi. Jadi saya mau singgung sedikit soal ini karena ini penting. Sebenarnya masyarakat melihat bahwa KPK tetaplah sebagai lembaga yang dianggap paling efektif. Dari 85%, ya, dari 81% yang tahu KPK, mereka menganggap efektivitas KPK itu 85%. Baru kemudian ada presiden, ada polisi, ada BPK, dan lain-lain. Tapi tetap di situ KPK ada di nomor 1. Pertanyaannya kenapa kemudian undang-undangnya direvisi? Kemudian ini tren persepsi tentang suap dan gratifikasi. Pertanyaan yang dilakukan, disampaikan kepada masyarakat luas. Kira-kira kalau Bapak melakukan gratifikasi, itu wajar atau tidak? Gitu ya. Ternyata, ya, yang menjawab wajar itu masih banyak, 34%. Bahkan naik dari tahun 2017, yang hanya 26%. Catatan saya, ini adalah survei nasional, 34% dari 200 sekian juta orang itu sangat banyak. Dan ini artinya kita punya tantangan juga yang serius, terutama dari sisi masyarakat yang masih memandang bahwa korupsi itu masalah yang biasa, bukan masalah yang luar biasa, atau bahkan dianggap sebagai sesuatu yang normal. Nah, begitu juga ya ketika ditanya ya, apakah penggunaan hubungan pribadi untuk memperlancar urusan dalam bentuk kolusi itu wajar atau tidak? Yang mengatakan normal juga masih banyak, sekitar 30%. Ya, dan ini juga sangat serius karena ini sekali lagi merupakan persentase dari total seluruh penduduk di Indonesia. Nah, pertanyaan kemudian untuk apa? Ya, di mana probabilitas melakukan pungli atau gratifikasi itu terjadi? Nah, ini beberapa data yang bisa kita gunakan. Pertama, di pelayanan kesehatan itu memang tidak besar persentasenya, meskipun 5% dari jumlah keseluruhan penduduk itu banyak. Ya. Kemudian di pengurusan KTP, KK, akta kelahiran, ketika berurusan dengan sektor pendidikan, ya, dengan guru, berurusan dengan polisi itu paling tinggi. Ya, dari yang pernah berurusan dengan polisi 13%, itu yang kemudian diminta gratifikasi atau memberikan hadiah atau memberikan uang itu 34%. Dan yang memberikan tanpa diminta itu 16%. Kemudian dengan kampus, dengan lembaga pemerintah, dan dengan pengadilan. Nah, ini gambaran umumnya. Dan kenapa memberi? Itu pertanyaannya. Pertanyaan ini dijawab sebagian besar ya, supaya urusan saya cepat selesai. 61%. Ini artinya apa? Ini artinya birokrasi kita lambat. Ini artinya birokrasi kita masih dianggap tidak bisa menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat hari ini yang super cepat, yang efektif, yang efisien. Sehingga untuk bisa mempercepat urusan, mereka harus bayar. Mereka harus kasih sesuatu. Karena kalau tidak memberi sesuatu, urusannya tidak akan cepat selesai. Dan ini menandakan, ya, sekaligus memberikan tanda yang sangat jelas bahwa upaya-upaya reformasi pelayanan publik itu masih belum berjalan efektif. Nah, ini sama juga ya. Kenapa ketika tidak dimintai, kita juga tetap memberikan. Tetap alasannya sama, supaya urusan cepat selesai. Ya. Yang kedua, sedekah. Nah, ini jawaban yang sangat klise sebenarnya karena kita bisa berdebat soal ini lebih jauh, tapi saya kira kalaupun ada masyarakat yang memberi sesuatu tanpa diminta, itu tetap ujung-ujungnya adalah alasannya ya supaya urusan cepat selesai. Nah, akan tetapi sebenarnya di luar masalah-masalah yang kita hadapi, upaya-upaya untuk mereformasi pelayanan publik itu sudah dilakukan. Bagi kita yang ada di Jabodetabek misalnya, kita jelas punya sekarang gambaran yang sangat berbeda daripada periode-periode di zaman dulu. Misalnya di layanan kereta api. Ya,
di komuter lain di Jakarta, di DKI Jakarta. Dulu gambarannya di sebelah kiri kita itu sangat buruk ya kualitas layanan publiknya. Kematian setiap hari terjadi di dalam kasus layanan kereta api karena ada yang jatuh, karena ada yang tidak sadar tersangkut di listrik dan lain-lain. Nah sekarang tidak ada yang naik ke atas. Dan kalaupun ditawari saya yakin nggak ada yang mau naik ke atas juga. Nah ini artinya ada keberhasilan. Dan yang kedua, ada juga hal positif yang dicatat ya dari upaya-upaya untuk melakukan pencegahan korupsi. Salah satunya misalnya ketika KKP dipegang oleh Menteri Susi Pujiastuti. Ada penghematan dari perencanaan anggaran mencapai 9 triliun selama 3 tahun. Ini artinya sekali lagi perencanaan anggaran kita itu masih sangat korup. Karena ada 9 triliun selama 3 tahun di KKP yang semestinya tidak dibelanjakan, kalau nggak diperiksa oleh Ibu Susi dan timnya, itu akan dibelanjakan. Dan itu artinya sia-sia. Bahkan estimasi Bu Susi, kalau kita bisa melakukan upaya-upaya penghematan secara serentak, ya itu akan ada 400 triliun terkumpul selama 3 tahun. Ya. Dan ini adalah uang yang sangat besar, karena hampir separuh dari total anggaran yang kita dapatkan selama 1 tahun. Yang lain adalah juga upaya-upaya reform yang dilakukan oleh beberapa lembaga yang concern terhadap isu-isu ini. Salah satunya adalah dengan penerapan tender elektronik. Ada penghematan anggaran mencapai 83 triliun. Ini menurut LKPP, Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia. Nah, artinya apa? Dari berbagai macam penjelasan tadi, ya, saya bisa simpulkan beberapa hal karena waktunya juga terbatas. Pertama, bahwa korupsi ini bukan lagi menjadi urusan domestik Indonesia, tapi sudah menjadi isu internasional dengan lahirnya UNCIC dan kemudian International Anti-Corruption Court. Kemudian yang kedua, sebenarnya dampak dan bahaya korupsi kita sudah sadari lama gitu ya. Ini meliputi berbagai sendi kehidupan bangsa dan negara. Hanya saja ada satu realitas yang kita bisa hindari. Korupsi bagi pelaku itu memiliki dampak langsung dalam arti keuntungan yang dirasakan langsung, tapi korupsi bagi korban dampaknya selalu tidak langsung. Ini yang membuat ya dari hasil survei tadi masyarakat masih memandang bahwa memberi sesuatu secara ilegal itu normal, itu biasa gitu ya. Karena dampak langsungnya tidak mereka rasakan. Mungkin ketika memberi, posisinya adalah sebagai pelaku, bukan sebagai korban. Kemudian yang berikutnya, upaya-upaya pemberantasan korupsi berjalan lamban, ya meskipun ada tren kenaikan IPK yang cukup baik, tapi sekali lagi ini berjalan masih sangat lamban, bahkan terhalang oleh reformasi bidang hukum dan politik. Dan mungkin tahun 2020 nilai kita akan turun lagi seiring dengan pelemahan yang terjadi secara sistematis di KPK. Yang lain, korupsi menyebar ke berbagai tempat, dilakukan oleh berbagai kalangan, ya dengan menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Dan kemudian, ini juga salah satu poin dari kami di ICW yang sangat concern, bagaimana memperbaiki persepsi masyarakat terhadap korupsi. Karena ketika persepsi masyarakat itu masih menganggap korupsi sebagai sesuatu yang biasa, ini juga adalah satu upaya, ini adalah salah satu faktor yang mempersulit upaya-upaya pemberantasan korupsi. Dan yang menjadi poin penting dari isu pemberantasan korupsi dan ada kaitannya langsung dengan buku yang nanti akan dipresentasikan oleh Mas Eko adalah bahwa pemberantasan korupsi sebaiknya dapat dimulai dari sektor yang langsung dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan publik. Seperti tadi PT Kereta Api, seperti kalau ketika kita meminta layanan misalnya pengurusan KTP, KK, SIM, dan lain-lain. Sehingga di situ trust masyarakat terbangun. Dan dengan trust itu, pemerintah bisa melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi secara lebih efektif. Dan yang terakhir, pemberantasan korupsi membutuhkan kualitas leadership yang baik, ya. Dan itu sayangnya tidak kita lihat pada hari ini. Strategi yang tepat dengan memanfaatkan seoptimal mungkin perkembangan informasi teknologi. Dan dengan berbagai macam skenario itu, kita berharap upaya-upaya pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara efektif. Saya kira itu beberapa poin dari saya, Pak Moderator. Mudah-mudahan waktunya tidak banyak dimakan oleh saya, sehingga Mas Eko tidak
punya waktu untuk menjelaskan bukunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.